warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Hidayati dengan NIM 2210210. Nama saya Ayuning Sugihartati Sudrajat dengan NIM 2203317. Nama saya Dana Rahmanandita dengan NIM 2200857. Nama saya Indah Kasih dengan NIM 2210246. Nama saya Krisya Jahanarela Bisarilatu Mustari dengan NIM 2209600. Kami akan menjelaskan materi mengenai ketenaga pendidikan dan kependidikan. Yang pertama itu mengenai konsep kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Istilah kompetensi merupakan istilah yang paling familiar dalam lingkungan human research. Perlu juga digarisbawahi bahwa kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu itu akan saling mempengaruhi tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Karakteristik kompetensi menurut Suhada Pula 2010 yaitu yang pertama ada motif. Motif itu yaitu sesuatu yang dipikirkan. Yang kedua ada watak, yaitu karakteristik mental dan konsistensi. Lalu yang ketiga ada konsep diri atau self-concept, yaitu tata nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Lalu yang terakhir ada keterampilan atau skill, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik serta mental. Selanjutnya ada konsep kompetensi. Yang pertama ada task assessment, berhubungan dengan sikap baik seseorang. Yang kedua ada relationship, berhubungan dengan komunikasi. Lalu selanjutnya ada personal attitude, yang berhubungan dengan manusia, bagaimana cara manusia itu berpikir. Lalu selanjutnya ada leadership, yang berhubungan dengan memimpin sebuah organisasi. Dari tipe-tipe tersebut terlihat bahwa kompetensi mempunyai sifat yang adaptif. Sumber daya manusia harus memahami tentang kecenderungan organisasi yang bersifat multikultural dan keberagaman budaya, sehingga menyebabkan kompetensi itu sangat penting bagi sumber daya manusia untuk eksekutif, manajer, lalu pekerjaan. Selanjutnya, ada Michael Zwell yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki seseorang, diantaranya keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, kepribadian, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan budaya organisasi. Nah, kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan, nilai keterampilan, dan sikap. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, disebutkan, guru hendaknya mempunyai 4 kompetensi dasar, yaitu pertama, kompetensi kepribadian, kedua, kompetensi sosial, 3, kompetensi pedagogik, 4, kompetensi profesional. Adapun kompetensi yang harus dimiliki kepala tenaga administrasi sesuai dengan Permendiknas Nomor 254 Tahun 2008 antara lain: 1. Kompetensi kepribadian terdiri dari memiliki etos kerja, ketelitian, kedisiplinan, dan sebagainya. 2. Kompetensi sosial seperti bekerja sama tim dan membangun hubungan kerja. 3. Kompetensi teknis yang terdiri dari melaksanakan administrasi dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 4. Kompetensi manajerial seperti mengorganisasi, mengembangkan, dan membina staf. Yang kedua, konsep profesi. Syafruddin mengemukakan bahwa profesional menyangkut 3 hal, yaitu berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisme menurut Suparlan dalam artikel yang berjudul Profesi Mawadah 2011 mengemukakan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi, yang berartikan bahwa menunjukkan pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu. Dengan demikian, profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap dan kondisi atau tingkat performance yang ditunjukkan oleh individu dengan profesional sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Menurut Surya, dalam Mawadah 2010, mengungkapkan bahwa profesionalisme guru mempunyai makna penting, yaitu yang pertama, profesionalisme memberikan jaminan perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum. Yang kedua, profesionalisme guru merupakan suatu cara untuk memperbaiki proses pendidikan. Lalu yang terakhir, memberikan kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memungkinkan guru memberikan pelayanan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Sehingga, arti profesionalitas guru yang suatu kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses membelajar. Dimensi kompetensi dan profesionalitas. Kompetensi individu terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi kompetensi menurut Moheriono dalam artikel yang berjudul Dimensi Kompetensi Psikologi 2012. Antara lain, yang pertama ada task skill, keterampilan menjalankan tugas. Yang kedua ada task management skill,
yaitu keterampilan mengelola tugas. Yang ketiga ada contingency management skills, yaitu keterampilan mengambil tindakan. Yang keempat ada job role environment skills, yaitu keterampilan bekerja sama dan berkaitan dengan transfer skills, yaitu keterampilan untuk beradaptasi. Sedangkan dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Antara lain, yang pertama ada dimensi kompetensi pedagogi, sebagai contoh pemahaman wawasan landasan pendidikan. Yang kedua ada dimensi kompetensi kepribadian, sebagai contoh mampu menjadi panutan dan suri tauladan. Yang ketiga ada dimensi kompetensi sosial, sebagai contoh mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Yang keempat ada dimensi kompetensi profesional, sebagai contoh merencanakan sistem pembelajaran. Maka dari itu, guru harus mempunyai kemampuan untuk mendidik dan membina anak didiknya. Beberapa dimensi kompetensi yang menjadi persyaratan mutlak untuk menjadi guru profesional antara lain, guru harus memiliki substansi yaitu konsep dan skill. Lalu guru harus memiliki metodologi yaitu konsep dan skill. Kemudian guru harus memiliki mengadakan evaluasi terhadap konsep dan skill. Lalu yang terakhir, guru harus memiliki integrasi kepribadian yang meliputi motivasi, moralitas, dan dedikasi. Cara meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan karir secara umum. Nah, yang pertama itu ada selling skill. Kemampuan menjual bukan hanya dikuasai oleh sales saja ya, tetapi oleh seorang guru pun harus memiliki kemampuan untuk menjual dirinya. Demikian, guru pun harus memiliki kemampuan untuk menjual dirinya melalui pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu interpersonal skill. Yang ketiga yaitu ada communication skill. Communication skill itu yaitu kemampuan berkomunikasi sangatlah diperlukan untuk upaya karir kita. Yang keempat ada learning skill, yaitu kemampuan untuk belajar merupakan salah satu hal yang mendasar dalam proses peningkatan karir. Di sini juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas diri, yaitu ada 10 ya teman-teman. Nah, boleh dilihat. Yang pertama itu ada menilai diri sendiri. Nah, yang kedua ada terus belajar. Yang ketiga ada beresponsibel. Yang keempat ada mampu menerima tugas. Yang kelima yaitu ada menjaga hubungan kerja. Nah, yang keenam menciptakan jaringan. Untuk materi selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Profesionalisme guru menurut KBBI yaitu profesi atau bidang pekerjaan berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Seseorang profesional memerlukan keahlian khusus untuk menjalankan suatu profesinya. Begitupun dengan guru. Profesi guru perlu diiringi dengan pemberlakuan antara profesi keguruan. Aturan profesi keguruan berasal dari kata yaitu profesi dan bidang spesifik guru atau keguruan. Dalam Supriyasi disebutkan bahwa beberapa karakteristik minimum guru berdasarkan sintesis temuan penelitian telah dikenal beberapa karakteristik profesional minimum seorang guru, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam bahan belajar atau mata pelajaran serta cara pembelajarannya. Lalu yang ketiga, menggalakkan kegiatan pengembangan untuk mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik lainnya. Beberapa hal yang harus dikuasai oleh guru berdasarkan dengan kompetensi profesionalisme guru. Yang pertama itu bahan belajar yang diajarkan, disiplin ilmu pengetahuan, pengetahuan tentang karakteristik seorang peserta didik, lalu pengetahuan tentang filsafat, pengetahuan serta penguasaan metode dan model pengajaran, lalu penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran. Maka pembangunan manusia tersebut bertujuan untuk menciptakan kebebasan, kehormatan, namun kesejahteraan bagi kehidupan manusia diartikan melalui upaya pembangunan kemampuan yang dimiliki. Guru mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan profesi guru. Untuk menjadi seorang tenaga profesional, dalam hal ini, guru harus mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi guru profesional. Dengan demikian, guru akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul.
Menurut Tiller tahun 1999 bahwa setidaknya terdapat karakteristik masyarakat di abad 21, yaitu yang pertama masyarakat teknologi. Dalam hal ini, masyarakat teknologi merupakan masyarakat yang melek terhadap teknologi. Yang kedua ada masyarakat terbuka, berkembangnya teknologi komunikasi yang semakin pesat, menjadikan komunikasi antar individu semakin cepat dan dekat tanpa adanya sekat maupun hambatan. Lalu yang terakhir ada masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai dengan mengakui hak asasi manusia dan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Di Amerika Serikat, pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan oleh Stiles dan Horsley 1998 serta NRC 1996, yaitu ada 4 standar pengembangan profesi guru, yakni yang pertama yaitu standar pengembangan A, pengembangan profesi untuk para guru sains yang memerlukan pembelajaran isi sains. Yang kedua, standar pengembangan profesi B. Standar pengembangan profesi B adalah pengembangan profesi untuk guru sains yang memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa. Nah, dengan adanya persyaratan profesionalisme guru, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional di abad 21, yaitu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi, dan pengembangan profesi secara berkesinambungan. Nah, jadi proses pengembangan profesional guru itu menjadi perhatian secara umum dan global karena guru mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi tenaga kependidikan, yaitu tata usaha sekolah yang meliputi ketatausahaan sekolah, tugas pokok bendaharawan sekolah, tugas pokok administrasi kepegawaian, tugas pokok urusan inventarisasi dan perlengkapan. Oke, selanjutnya ada tata usaha ya, tata usaha sekolah. Nah, di sini yaitu ada tugas pokok urusan administrasi kesiswaan, yaitu bertanggung jawab kepada tata usaha. Selanjutnya ada tugas pokok urusan administrasi persuratan. Selanjutnya di sini ada tugas pokok pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya ada tugas pokok pengelolaan laboratorium. Sekian penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.